fisiknya harus kuat gitu. Jadi kadang-kadang tuh kita tuh harus save energy sebelum ke set karena isinya tuh ya dialognya panjang-panjang, terus cara pembawaan ngomongnya juga keras. Jadi kalau kita terbiasa Cheers, anak-anak Cheers yang beranggota 7 orang juga. Terus akhirnya mereka ngobrol, anak-anak Cheers nih nyeritain lah perjalanan mereka selama Cheers itu. Udah dijadiin film sih. nggak direstuin sama orang tuanya. Iya, beneran gitu ya. Beneran ada karakter orang-orangnya beneran ada. Nggak direstuin sama orang tua, tidak diperbolehkan Sekolah. sama sekolah, jadi sehingga mimpinya mereka tuh terhambat. Ya. Gitu. Dan lucunya kalau di sini geng mereka itu namanya kan Bhinneka. Karena mereka terdiri dari Berbagai macam suku, agama. Betul. Diversity. Sebutin dong. Apa tuh? Apa? Ada suku apa Ada aja? Ada apa aja emangnya? Ada Betawi, Betawi ada, Jawa ada, Arab ada, Batak Chinese ada, Batak ada, terus apa? Manado ada, Sunda ada. Tujuh tuh pas tujuh pokoknya jadi emang macam-macam. bener diverse ya sih. Iya. temanya emang diversity. Makanya ini Indonesian cheerleading banget. Karena kan setiap orang kan punya punya background yang berbeda. Iya. Contohnya kayak misalnya karakternya Raisya itu ketika dilihat sama bapaknya lagi cheerleading pakai pakaian rock itu sesuatu yang tabu buat dia. Gitu. Tapi kan walau bagaimanapun juga dia memiliki passion cheerleading. Itu harus terjadi. Jadi harus pakai pakaian apa nih? Gitu. Oke. Menarik banget ya. Ini menjadi film yang menurut gue fresh juga ya. Ini Ini cheerleaders pertama kali Iya. di Indonesia. Pertama ya? Ini film cheerleaders pertama di Indonesia. Wah. Itu salah satu alasannya juga sih kayak pengen mengangkat sport cheerleader juga sih karena ini kan pertama kali Iya, di pertama Indonesia. Iya. Wah, menarik banget ya. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang yang menarik-menarik nih, tadi sempat Pas After disebutin juga banyak yang entah kejadian bisnis lah, kejadian lain-lain. Sebenarnya ngomongin tentang kejadian unik nih dari masing-masing pas lagi ada di lokasi syuting, proses syutingnya ada apa aja nih? Mungkin dari Atala dulu. Kalau dari aku, yang paling menarik buat aku tuh pas adegan. Jadi kan ini sebenarnya cerita tentang cheerleaders yang perempuan apa segala macam. Tapi di balik itu karakter yang aku mainin sebagai Bastian itu adalah seorang ketua geng tawuran yang dimana ini aku suka banget pas pertama kali baca skripnya itu scene pertama pembuka tuh udah diramein sama kombinasi antara kerusuhan dan kerusuhan anak-anak tawuran dan juga keceriaan anak-anak cheers itu loh. Itu menurut aku menarik banget di situ. Nah, jadi ini proses syutingnya sendiri waktu itu buat satu scene tawuran ini sendiri tuh ada kayak 5-6 jam buat satu scene ini tuh capek banget. 5-6 jam? 5-6 jam buat satu scene ini doang. Gitu. Jadi ya nanti lihat aja lah pokoknya di situ. Itu seru banget dan itu capek banget sih, pengalaman baru buat aku. Karena tawurannya rame-rame kan. Tawurannya rame bener. Iyalah. Taiwan jadinya ya. Itu namanya UFC. Yang dulu tipikal orang suka berantem enggak? Kebetulan enggak lagi. Enggak. Bebas lagi. Apa iya? Oke, gue lebih percaya kalian ya. Daripada ngomongin langsung. Kalau Raisya gimana? Ada kejadian apa yang menarik? Kejadian yang menarik on set atau enggak nih? Boleh on set, kalau di luar itu ada yang lebih menarik lagi. Ada banget yang menarik. Kejadian pas lo dulu TK gitu ya? Ini ada itu. Ini aku lahir. Boleh nggak? Boleh pas proses syutingnya ini. Pas proses syuting, pokoknya menurut aku scene yang paling berkesan ya buat aku tuh saat aku kehilangan seseorang.
Nah, itu spoiler jangan Dia kan dong. seseorang. Oh, Seseorang iya. yang nggak tahu siapa. Oke. Kan nggak tahu siapa. Iya. Bisa uang. Kayak bumbu dramanya lah ya. Iya. Pokoknya di situ. Seseorang aja. Nanti aja tunggu tanggal Kita 21. nggak bisa ngebahas lanjut ya. Gak Pokoknya bisa. tungguin aja ya. Pokoknya bisa pacar, bisa Iya, iya. teman, bisa lu. Oh, itu tuh menarik tuh. Menarik. Oke tuh. Oke, tapi udah dicari di kantong belakang mungkin. Wah, Oh. kayaknya di semak-semak pohon deh. Oke, kalau dari Aisyah gimana nih? Semuanya seru lagi. Bisa gitu. Tapi emang benar semuanya tuh seru, apalagi kan aku sama yang geng mimpi ini scene-nya tuh bareng-bareng mulu, kita nggak pernah dipisah sama sekali, jadi ya udah semuanya seru. Terus ada satu scene di mana ya itu termasuk golden scene. Ini kenapa sih disamperin? Iya. Ada golden scene yang Yang mana tuh? kita berdua kan. Ya, yang berdua itu aku senang juga karena sebenarnya tuh ada deg-degannya sih, karena pertama kali berlawan-lawan dengan Kak Oka. Gimana? Itu tuh udah ada banget deg-degannya. Aku tuh sampai ngomong sama teman aku, aduh gue deg-degan gitu, tapi ini harus bagus, ini harus kudu bagus. Ukuran sepatu berapa? Tapi itu seru banget, itu jadi salah satu challenging buat aku sih, karena itu emosinya naik turun, ada sedih, ada marah, ada itunya sih. Oh, Itu itu seru ya. banget. Tapi memang pasti banyak banget yang seru-seru ya. Ya. Banyak Oke. semuanya. Itu adegan titik balik. Apakah mau lanjut cheers apa enggak? Ya, Oh, oke Betul. oke. Pokoknya nonton aja. Kalau dari Kak Oka gimana nih? Kalau buat gue itu yang lumayan unik itu yang jadi dia ini kan seorang anggota militer yang dikejar-kejar utang. Oke. Nah, yang menarik itu justru pas adegan flashbacknya. Hmm. Itu di hari terakhir syuting, Oh. gua si sutradara itu ngebikin set kerusuhan. Kerusuhan di mana ruko-ruko dibakar, terus ada orang yang seorang anak kecil yang terperangkap di dalam gedung yang terbakar, yang dimakan sama api. Gitu. Oke. Dan itu kayak api beneran, tapi di pinggir-pinggir, sedangkan kameranya jauh. Terus gue harus naik tangga, kayak masuk ke dalam kobaran-kobaran api yang nggak gede sih, kecil biasa, cuma di pinggir-pinggir doang. Terus gue angkat anak itu keluar, turun tangga, keluar dari gedung itu, keluar dari ruko itu. Dan itu sebetulnya bukan apinya sih, karena apinya kecil gitu kan, hasilnya CG mungkin, tapi asapnya. Dan itu bisa dibilang selama adegan nungguin mereka siap ngasih slate itu gue nggak bisa nonton, karena kalau kita hirup nggak enak banget sih, asapnya asap beneran. Gue juga nggak tahu kenapa nggak dikasih asap yang rasa stroberi. beda dong. Bukan. Beda. Iya. Senyum sendiri nanti. Iya. Sedang ketawa. Itu sih seru sih. Gitu ya. Menarik ya. Ternyata beneran gitu ya. Jadi Sama ada adegan di awal pembukaan film, gue itu dikejar-kejar debt collector. Oke. Gue nggak bingung, sama gue bukan mimpi, kenapa lo kejar? Kalau gitu ternyata ada lagi punchline ya. Banyak Udah nungguin serius gitu kan. Oke, kalau dari gua nih, please serius sekali aja ya. Kejadian unik apa nih yang pernah terjadi? Yang paling lo inget? Ayo dong, ceritain dong. Gue nahan-nahan gue dari tadi. Gue nahan-nahan. Gue makan nggak ceritain yang itu sih. Kejadian unik, maksudnya yang pertama kali banget ya. First impression, apa sih? First. First itu. First impression. Iya, pokoknya itu pas adegan cheerleading di kayak danau gitu kali. Iya. Nah itu adegannya Boa diangkat ke atas. Dan Boa sama sekali kagak pernah jadi anak cheers. Paling kalau cheers gini pernah gue jadi. Gak boleh, woy. Ya maksudnya foto. Iya gaya. Iya, terus akhirnya karena pertahanan namanya kita baru anak cheers baru, nggak kuat karena apa sih posisinya tuh masih ngasal gitu. Iya. Akhirnya di situ adegannya Boa kecebur. Itu sebenarnya kayak Di dermaga. Iya, di dermaga. Jadi levelnya agak tinggi, di bawahnya itu kali. Iya, dan Boa kalinya nyebur. Bau banget. Oh, serius? Kotor. Terus lo kecebur beneran di situ ya? Pokoknya itu yang berkesan banget sih. Berkesan. Gimana terus habis itu kayak lo kecebur di sana gimana? Ya akhirnya kesurupan. Beda konsep.
Ceritanya cukup banyak kalau Boa. Pokoknya salah satu yang tadi udah cerita juga, ada kejadian mistis juga gitu ya. Ada kejadian mistis. Padahal di film komedi ya. Iya, padahal film komedi. Iya, tapi horor loh Bisa ya. kejadian-kejadiannya. Emang gara-gara Boa aja sendiri pokoknya bisa kayak gini ya. Oke, ini menarik banget ya pokoknya dari tadi, dari konsepnya juga, ceritanya dan lain-lain gitu kan. Dan tadi udah sempat disebutin juga bahwa ini film komedi tapi ada dramanya juga dan mengangkat tema Cheers yang pertama di Indonesia gitu kan. Tapi kalau misalnya buat insan muda sebenarnya bisa dibilang apa sih yang bikin kayak insan muda harus nonton film ini? Karena film ini mengandung bawang. Siapa yang naruh bawang di sini? Film tema diversity menurut aku film yang sangat menarik dan sangat relatable sama kita sebagai orang Indonesia. Apalagi tadi kita ngomongin soal Gen Z, di mana kita punya mimpi tapi tidak dipercaya kalau mimpi itu bisa terwujud. Iya dong, kayak misalnya jadi cheerleaders, siapa sih orang yang bilang memang ujung-ujungnya cheerleaders mau jadi apa sih? Itu kan sebetulnya relate banget sama semua orang. Kalau lo tanya anak-anak zaman sekarang mau jadi apa sih? Pengen jadi content creator. Pasti orang tuanya bilang, memang ujung-ujungnya content creator tuh ngapain gitu loh. Jadi bagaimana mereka bisa mendobrak stigma yang udah kebentuk dari zaman dulu kalau kerjaan itu macam-macam, bidangnya macam-macam, departemen tuh macam-macam, di satu industri tuh beda-beda. Udah gitu, udah keluar dari rumah, orang tua juga ya udahlah gue kasih nih gue kasih berkat ya, tapi ternyata di sekolah ada rules yang nggak bisa yang harus mereka patuhin, gimana nggak bisa, ekskulnya udah kita tiadakan. Jadi tentang semangat survival sih menurut gue, gimana caranya kita bisa mewujudkan mimpi di tengah penolakan orang. Ini menarik banget. Tapi kalau misalnya gue tanya, ini sebenarnya buat siapa nih orang-orang yang harus nonton film ini? Coba Atala. Buat yang menurut gue yang harus nonton itu jelas-jelas anak-anak yang seumuran kita yang lagi mau memulai karirnya, baru mau memulai menggapai mimpinya. Karena film itu ngasih banyak banget pesan, dimana di saat lingkungan itu kurang mendukung, selama lu percaya bahwa lu bisa mencapai mimpi itu, eventually itu bakal tercapai gitu. Oke deh. Dan sebelum kita pamitan nih, terakhir boleh kali ya ajakin buat insan muda yang lagi dengerin untuk nonton film Ku Kejar Mimpi ini. Boleh dari Aisyah. Kenapa tuh? Nonton ya. Gitu. Boleh. Targetnya termasuk juga orang tua luar sana, untuk cara lebih mengerti kemauan anaknya, bahwa kemauan anaknya itu juga dia juga pengen yang terbaik buat dirinya sendiri gitu. Itu gue setuju. Iya, setuju. Karena orang tua itu kan kadang-kadang cara berpikirnya mereka hidup dengan background yang masa perang gitu kan, atau yang masa susah tahun 80-an. Tapi anak-anak yang dilahir tahun sekarang itu mereka punya tingkat stres yang berbeda gitu. Kalau zaman dulu kan orang bisa bilang, masih untung lo hidup. Dulu zamannya papa masih kejar Belanda. Tapi zaman sekarang, stresnya anak zaman sekarang, ngelihat temennya happy, dia bisa stres. Kenapa dia happy banget ya? Gue lihat di postingannya. Sementara aku sedih. Masalah ini kayak yang tetap bisa relate gitu ya sama yang sekarang. Bisa. Luar biasa. Oke, tadi boleh Aisyah ajakin buat insan muda nih buat nonton film Ku Kejar Mimpi. Oke, insan muda, buat kalian semua yang pengen ketawa, nangis, terus termotivasi, boleh nonton film Ku Kejar Mimpi tanggal 21 Maret 2024 di bioskop. Di seluruh bioskop ya, nggak ada bajakan-bajakan. Jangan nonton potongan di TikTok. Terus kalau udah nonton, jangan lupa tag. Tapi sebelum nonton kalian coba bisa cek dulu deh dan follow Instagramnya Ku Kejar Mimpi The Movie. Nah, ayo yang lain benar. Gue tim masalah. Jadi paling benar data jawabannya. The Movie. Tanya dulu benar nggak? Ku Kejar Mimpi. Ku Kejar Mimpi kan? Ku Kejar Mimpi Ku Kejar Mimpi The Movie. The Movie. Nggak pakai dot?
Dot, pakai dot. Aku kejar mimpi dot the movie. Wah, berantem jangan dipisahin, biarin. Jangan lupa di follow kalau kamu udah nonton nanti jangan lupa tag mention Kejar Mimpi the movie sama @danardono ya. Sekalian. Oke deh kalau gitu ada yang ingin sampaikan lagi terakhir sebelum kita pamit? Buah. Pokoknya terakhir punchline-nya buah ya. Kasih Bo. Enggak punchline, ini serius. Oke, serius. Oke, kita serius kita dengar. Apabila kamu hidup dan mempunyai mimpi, maka kelak kau akan harus mengejarnya. Karena mimpi itu perlu dikejar, bukan tidur. Dah. Pokoknya tetap aja di akhirnya diselipin dikit gitu. Ada. Oke deh kalau gitu terima kasih buat teman-teman. Ini seru banget ngobrolnya, udah sampai hampir jam 12 siang. Artinya gue sekalian harus pamit juga nih karena udah hampir 3 jam gue nemenin lo dari jam 9 pagi tadi. Abis ini lo bakal ditemenin sama Gesaira ya di LDR jam 12 sampai jam 3 sore. Yang nungguin mau request lagu barat, lagu Korea di situ tempatnya. Kalau gitu sekalian Dana pamit. Kita ketemu lagi setiap hari Indonesia jam 9 sampai jam 12 pagi. Stay happy, stay healthy, stay cool and lovely. Bye-bye. Bye-bye. Kamu pendamping pas. Thank you.